Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira, saya mahasiswa pendidikan teknik sipil Universitas Negeri Makassar akan mempresentasikan mengenai jurnal Eco Drainage System for Surface Runoff Reduction in Indonesia. Nah, sebagian besar di kota dunia ini telah menggunakan sistem ekodrainase ramah lingkungan. Seperti di Eropa itu dia disebutkan dengan nama Sustainable Urban Drainage System atau SUDS, dan di Australia itu dinamakan sebagai Water Sensitive Urban Design atau SUD. Tetapi di Indonesia kita juga dikenal sebagai Eco Drainage System atau sistem drainase ramah lingkungan. Eco drainase ini bertujuan untuk menghilangkan kelebihan air seperti banjir dalam waktu secepat mungkin. Prinsip utama dari sistem ekodrainase ini adalah meminimalkan limpasan permukaan dengan menangkap dan menahan air untuk sementara waktu, misalnya dengan menggunakan penampungan air dan kolam retensi. Ada empat poin yang akan dibahas dalam makalah ini. Yang pertama itu mengapa penelitian tersebut harus dilakukan. Yang kedua, metode apa yang digunakan pada penelitian tersebut. Ketiga, jelaskan hasil yang telah ditemukan pada penelitian tersebut. Dan yang terakhir yaitu apa kesimpulan dari penelitian tersebut. Yang pertama, mengapa penelitian tersebut harus dilakukan. Penelitian ini harus dilakukan karena setiap harinya penduduk Indonesia itu semakin bertambah. Dengan seiring penduduknya Indonesia bertambah itu juga perumahan-perumahan di Indonesia itu semakin banyak, dan ini menyebabkan volume limpasan itu meningkat, dan ini akan menyebabkan banjir di beberapa daerah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan beberapa daerah di Indonesia dapat menerapkannya sehingga rata-rata peningkatan volume limpasan di Indonesia itu berkurang. Nah, untuk mengurangi volume limpasan permukaan di Indonesia, maka akan dilakukan sebuah penelitian di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Karena di daerah tersebut akan dibangun sebuah perumahan real estate. Namun sebelum melakukan penelitian ini, tentu kita harus mengetahui karakteristik curah hujan di daerah tersebut seperti apa. Nah, curah hujan tahunan normal di kota Mojokerto, Jawa Timur adalah di atas 2000 mm. Suhu bervariasi dari 22,3 derajat Celcius sampai dengan 33,8 derajat Celcius. Data curah hujan harian dari tahun 2000 sampai 2015 dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan kapasitas masing-masing komponen sistem ekodrainase. Nah, yang kedua, metode apa sih yang digunakan pada penelitian tersebut? Metode yang akan digunakan yaitu dengan menangkap air hujan dengan sistem rainwater harvesting system atau sistem permanen air hujan dan membangun kolam retensi. Kolam retensi ini memiliki banyak sumber air sebagai aliran masuk, yaitu dari limpasan permukaan seluruh area real estate kecuali dari permukaan atap, dan yang ditangkap dan disimpan dalam tangki air hujan di setiap rumah, dan hujan yang jatuh pada retensi kolam setelah kolam retensi diisi air dari limpasan permukaan. Air tersebut rencananya akan digunakan untuk menyirami taman umum di real estate. Ini dianggap sebagai luapan kolam retensi, dan keseimbangan air di kolam retensi juga mempertimbangkan hilangnya air karena evapotranspirasi. Nah, ini merupakan layout perumahan real estate yang akan diteliti. Dapat kita lihat di sini ada 28,89% rumah dan 71,11% dari ruang terbuka publik dan pribadi. Dan berdasarkan juga peraturan pemerintah itu pemerintah itu proporsi area hijau di kota setidaknya 30% dari luas lahan. Oleh karena itu, desain pengembangan real estate itu harus mempertimbangkan kontribusi terhadap total ruang terbuka di kota. Jadi di sini
itu sudah benar karena terdapat 28,89% rumah dan 71,11% ruang terbuka. Sistem permanen air hujan atau RWHS untuk penggunaan rumah tangga pada skala rumah tangga terdiri dari 3 komponen, yaitu daerah tangkapan air, permukaan atap, sistem pengiriman talang dan pipa drain, dan tangki penyimpanan. Kapasitas tangki penyimpanan dilakukan berdasarkan perbedaan antara aliran masuk dan aliran keluar. Aliran masuk terutama berasal dari curah hujan, sedangkan aliran keluar berasal dari kebutuhan air rumah tangga di setiap rumah. Diperkirakan berdasarkan kebutuhan air dari 4 anggota rumah tangga. Oleh karena itu, kebutuhan air harian seperti untuk sanitasi dan pembuangan limbah, mencuci pribadi dan mencuci pakaian setiap hari, setiap rumah tangga itu dikalikan dengan 4. Simulasi penggunaan air hujan di tangki penyimpanan dimulai pada bulan November. Bulan itu adalah bulan kedua musim hujan di wilayah studi. Diperkirakan pada saat itu air hujan telah memenuhi tempat penyimpanan dan dapat memenuhi kebutuhan air. Untuk simulasi penggunaan air hujan di tangki penyimpanan digunakan 4 skenario, yaitu skenario yang pertama, air sebanyak 50 liter per hari digunakan untuk membersihkan rumah. Skenario kedua yaitu air sebanyak 450 liter per hari digunakan untuk sanitasi dan pembuangan limbah, juga mencuci pribadi untuk 4 anggota rumah tangga dan membersihkan rumah. Skenario ketiga yaitu air sebanyak 610 liter per hari digunakan untuk sanitasi dan pembuangan limbah, mencuci pakaian dan mencuci pribadi untuk 4 anggota rumah tangga, juga digunakan untuk membersihkan rumah. Skenario keempat yaitu air sebanyak 90 liter per hari digunakan untuk berkebun saja. Nah, selain menggunakan metode RWHS, penelitian ini juga menggunakan metode kolam retensi. Kolam retensi itu diketahui berbentuk persegi panjang dan memiliki luas 800 meter persegi dan kedalamannya itu 1,5 meter. Karena itu ia memiliki kapasitas 1.200 meter kubik. Air tersebut rencananya akan digunakan untuk menyirami taman kota dengan menggunakan sistem sprinkler. Poin ketiga yaitu jelaskan hasil yang telah ditemukan pada penelitian tersebut. Hasil yang ditemukan pada metode RWHS yaitu berdasarkan estimasi aliran masuk dan keluar dari RWHS dan akumulasi penyimpanan dalam setahun, ditetapkan bahwa 2 tangki penyimpanan berkapasitas 2.200 liter harus dipasang di sebuah rumah. Oleh karena itu, ia memiliki total kapasitas penyimpanan 4.400 liter. Ini menunjukkan bahwa pada bulan Januari, Februari hingga Maret, 4.400 liter tangki penyimpanan tidak memadai untuk menampung aliran masuk dari curah hujan. Ini menyebabkan overflow yang pada akhirnya berkontribusi pada kolam retensi. Hasil dari metode kolam retensi yaitu sistem operasional sprinkle didasarkan pada jumlah hari kemarau di wilayah studi. Pada hari-hari hujan dianggap bahwa kebun tidak memerlukan air tambahan dari sistem sprinkler. Daerah tangkapan air dari perhitungan limpasan permukaan adalah seluruh area real estate tanpa permukaan atap, karena hujan jatuh di atasnya ditangkap dan disimpan dalam tangki air hujan di setiap rumah. RWHS dan kolam retensi ini dirancang untuk meminimalkan volume limpasan. Pengurangan volume limpasan ini karena pembangunan sistem drainase ramah lingkungan. Presentasi pengurangan volume limpasan yang bervariasi dari bulan ke bulan dalam setahun. Pada puncak musim hujan Januari, luapan tertinggi terdeteksi. Dan seperti yang kita ketahui bahwa tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengurangi volume limpasan pada permukaan yang ada di Indonesia agar tidak menyebabkan banjir, atau setidaknya mengurangi lah. Maka diadakan
metode RWHS dan kolam retensi. Apa kesimpulan dari penelitian tersebut? Model sistem drainase ramah lingkungan di perumahan Indonesia sudah dirancang mengikuti peraturan pemerintah, yaitu untuk memiliki lebih dari 30% ruang terbuka dan menunjukkan kemungkinan pengurangan volume limpasan permukaan hampir sebesar 70%. Kombinasi RWHS dan kolam retensi serta pemanfaatan air hujan yang ditunjukkan dalam tulisan ini diharapkan dapat diimplementasikan di berbagai daerah. Sekian persentase dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.